Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan." Siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan memiliki cahaya dan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Kalau Anda jaga salat Anda, 3 Anda dapat. Paling tidak 3. Masih banyak yang lain, tapi 3 ini jelas Anda dapatkan. Pertama apa? Cahaya pada hari kiamat. Kasihan orang tidak ada cahayanya pada hari kiamat. Yang kedua apa? Burhan, bukti. Bukti bahwa kita cinta sama Allah. Bukti bahwa kita beribadah kepada Allah. Bukti bahwa kita siap meninggalkan dan mengorbankan dunia kita untuk Allah dengan sholat tadi. Ya, itu bukti. Yang ketiga apa? Najatan, keselamatan pada hari kiamat. Ini Nabi yang bersabda, tidak mungkin bohong. Itulah yang terjadi bagi orang yang menjaga sholat. Wa man lam yuhafid alaihi, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Siapa yang tidak menjaga salatnya, 3-tiganya lepas. Tidak ada cahaya, tidak ada bukti di hadapan Allah bahwa dia beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tidak ada keselamatan untuk dia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo mencapai kemenangan, mencapai keselamatan, ya, mencapai kejayaan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun. Dan pada hari kiamat nanti dia akan bersama dengan Fir'aun. Insyaallah. Siapa Fir'aun? Musuh bebuyutannya Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, diawetkan mayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Sebagai pelajaran untuk orang-orang yang ada di belakang. Masya Allah. Itu Fir'aun. Bersama siapa lagi orang yang tidak menjaga salatnya pada hari kiamat? Wa Qarun, bersama dengan Qarun. Siapa Qarun? Qarun masih ada keluarga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada mengatakan sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Itu Qarun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbelah tanah, masuk dia ke dalamnya bersama dengan harta-hartanya. Itulah Qarun yang sombong, yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, ya, dia bersama dengan Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf. Baik. Siapa Ubay ibn Khalaf? Ubay ibn Khalaf adalah seorang pedagang dari Mekah yang menentang Nabi SAW dan berniat ingin membunuh Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan, saya yang akan membunuh kamu. Dan ketika perang Uhud, ya, ketika dia membawa pedangnya ingin mencari Nabi, ingin membunuh Nabi, dia mengatakan, kalau bukan aku yang membunuh Nabi, maka dia akan membunuh saya. Kalau bukan aku membunuh Muhammad, dia akan membunuh saya. Terus dia kejar sambil mengucapkan seperti itu. Akhirnya Nabi mengambil tombak dari sahabatnya, dia lemparkan tombak itu mengenai siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Kenanya sedikit, meraung-raung dia, meronta-ronta dia, menangis dia. Datang kepada sahabatnya. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, kenapa engkau menangis? Cuma dengan luka sedikit seperti ini. Bukan lukanya yang saya menangis, bukan lukanya yang membuat saya meronta, tapi yang membuat saya meronta adalah yang melukai ini adalah Muhammad. Dan dia mengatakan bahwa dia akan membunuh saya. Artinya orang Quraisy yakin kalau Nabi sudah bilang begitu, dia pasti mati. Akhirnya benar, dia meronta-ronta terus sampai dia pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan dia meninggal. Di tengah perjalanan dia meninggal. Orang-orang seperti itu yang akan ditemani orang-orang yang tidak sholat. Fir'aun, siapa lagi tadi? Ya, Qarun. Ya, kemudian Haman, ada lagi Haman. Kemudian Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf.